Pemirsa, gelombang PHK di tengah pandemi COVID-19 menghantui pekerja di Indonesia. Kementerian Ketenagakerjaan bahkan mencatat 2 juta pekerja dirumahkan hingga di PHK. Ya Allah. Tangis ratusan karyawan ini awal April lalu mengejutkan banyak pihak. Siapa sangka salah satu perusahaan retail besar terpaksa mem-PHK ratusan karyawannya di salah satu gerainya di kota Depok, Jawa Barat. Di tengah pandemi, PHK menghantui. Industri retail menjadi salah satu yang terpukul karena pandemi COVID-19. Bahkan pelaku usaha retail mengaku menyiapkan beberapa opsi jika pandemi COVID-19 masih terjadi. Salah satu opsi yang akan dilakukan diantaranya dengan penutupan beberapa outlet retail secara permanen. Ya, langkah terbaik adalah memang harus kita lakukan penutupan secara permanen. Kalau penutupan permanen itu dilakukan, saya kira ya tidak bisa dihindarin, yaitu pemutusan hubungan kerja itu pasti. Nah, itulah langkah-langkah yang dapat dilakukan peritel secara umum, saya kira. Berdasarkan data dari Kementerian Perindustrian, sejumlah kelompok industri ini paling terdampak pandemi COVID-19. 60% kelompok yang mengalami dampak cukup parah diantaranya industri logam, semen, keramik, kaca, elektronik, otomotif, kapal, kereta api, tekstil, hingga alat berat. Sementara 40% terdampak ringan hingga sedang, namun tetap mengalami peningkatan permintaan diantaranya industri kesehatan, farmasi, serta makanan dan minuman. Meski pemerintah memberikan stimulus berupa kemudahan pajak hingga pemberian relokasi anggaran Kementerian Perindustrian yang mencapai 113 miliar rupiah, namun langkah mitigasi pemerintah bagi pekerja yang dirumahkan hingga yang di PHK dianggap belum maksimal. Saat ini Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziah tetap akan merealisasikan program Kartu Prakerja seperti yang sudah diungkapkan sebelumnya oleh Presiden. Kita akan realisir minggu ini kan sudah terlaksana untuk 200.000 orang. Program Kartu Prakerja ini tidak hanya memberikan pelatihan karena kondisi COVID-19 ini yang harus physical distancing, maka pelaksananya dilakukan secara online. 200.000 kan terus setiap minggu akan kita lakukan. Jadi saya katakan bahwa sambil menunggu realisasi ini kita memberikan kesempatan untuk teman-teman sedikit mendapatkan bantuan dengan kegiatan padat karya infrastruktur ini. Menurut data Kementerian Pekerjaan saat ini sudah 2.084.000 pekerja yang dirumahkan hingga di PHK, baik dari sektor formal maupun informal. Dari jumlah itu yang terbesar di DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Bali. Pengamat ekonomi memperingatkan pemerintah akan meningkatnya jumlah pengangguran terbuka di triwulan kedua. Peningkatan pengangguran terbuka ini terjadi bukan semata-mata karena perlambatan laju pertumbuhan ekonomi, tetapi juga disebabkan oleh variabel-variabel lain, terutama terkait dengan perubahan perilaku masyarakat akibat pandemi COVID-19 dan juga kebijakan pembatasan sosial baik dalam skala kecil maupun skala besar. Pemerintah diminta mempercepat sejumlah langkah mitigasi agar dampak pandemi bisa diminimalisir dan jumlah pengangguran tidak bertambah. Tim Liputan iNews melaporkan.